Saya kenal Om Chandra itu udah 5 tahun. Saya melatih tubuhnya Om Chandra dan sebaliknya Om Chandra membimbing dan membina dan melatih jiwa dan roh saya, sehingga kehidupan saya lebih baik daripada sebelum kenal Om Chandra. Sekarang saya lebih dekat sama keluarga dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Ta'ala. Terima kasih. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu, permasalahan Tuhan manfaatkan untuk tingkatkan iman dan berkat-berkat kita gitu. Jadi permasalahan ini bukan berarti sia-sia gitu. Di dalam Tuhan, permasalahan itu bisa Tuhan manfaatkan justru sebagai cara bagaimana meningkatkan iman kita yang terkait dengan berkat-berkat kita gitu. Jadi proses penuaian berkat itu ada terkait juga dengan iman gitu, proses iman. Nah ini saya dapatkan rema ini gitu beberapa tahun yang lalu, sudah lama dari 2012 gitu, berarti 8 tahun yang lalu. Itu di kitab Yesaya 45 ayatnya itu 9 sampai 19. Ini agak panjang, pagi ini saya sharingkan agak panjang ayat-ayatnya gitu. Nah ini saya coba sebelum saya bersaksi Yesaya 45 ini dengan kehidupan saya coba ulas dulu sebentar masalah apa sih yang dikatakan firman pada kitab Yesaya 45 tersebut gitu. Ini kita coba masuk ke ayat 9 gitu sampai 19, kita satu-satu kupas. Nah, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan, engkau tidak punya tangan. Jadi di sini Tuhan tekankan gitu, jadi jelaskan, tekankan gitu, bahwa apa gunanya gitu kita sebagai manusia ciptaan Tuhan kok harus banyak protes ke Tuhan ini itu. Banyak sekali rancangan dan kehendak Tuhan yang memang kita sebagai manusia itu tidak tahu gitu. Kita sebagai ciptaannya Tuhan itu tidak tahu apa maksud Tuhan itu. Jadi Tuhan ibaratkan seperti contohnya keramik itu, ya kita belingnya, ya keramiknya itu tuh. Jadi kalau kita misalnya vas bunga, ya kita cuman bagian dari vas bunga itu, belingnya atau keramik dari vas bunga tersebut gitu. Masa sih yang namanya vas bunga atau belingnya atau keramiknya gitu mau protes gitu, berkata kepada yang membentuknya, maksudnya yang menciptakannya, yang memproses bikin periuknya tersebut gitu. Nah ini Tuhan jelaskan kan bahwa diingatkan bahwa Tuhan adalah penciptanya, pencipta periuk tersebut, pencipta keramik vas bunga tersebut gitu. Jadi jangan banyak kita nuntut ini itu gitu. Apakah di sini dikatakan juga apakah yang kau buat gitu? Maksudnya apa sih yang bisa kita perbuat gitu sebagai beling dari vas bunga tersebut, dari periuk tersebut? Kita dianggap Tuhan sebagai periuk gitu, diumpamakan sebagai vas bunganya. Yang vas bunga kan tidak punya tangan untuk membentuk vas bunga sendiri. Vas bunga itu dibentuk oleh tangan Tuhan, gitu. tangan si penjunan kan. Jadi manusia juga sama. Bagaimana manusia pengen membentuk manusia sendiri? Tidak mungkin manusia bisa membentuk manusia sendiri. Manusia itu ya dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi kuncinya di situ gitu. Jadi kita mesti sadar bahwa ada pencipta kita tidak lahir dengan sendirinya gitu.
ada yang merancang dan menghendaki hidup kita ini kemana gitu, supaya bisa tuai apa gitu, yaitu Tuhan, gak jauh-jauh gitu. Nah, Tuhan bilang, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, ini diumpamakan sama Tuhan seperti ibarat misalnya anak ke ayah atau ke ibunya gitu. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Ya, dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan gitu. Kan apa ya, jadi kalau sampai ada anak seperti begitu kan mungkin hukum manusia seolah yang pasti durhaka banget ya. Nah, kalau secara orang duniawi gitu, hubungan antara anak dengan orang tua, dengan ayah atau ibu, itu kan automatically dianggap memang harus seperti itu gitu. Bersosialisasi antara anak ke orang tua itu seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan, apakah kita bersosialisasi dengan Tuhan seperti itu? Jangan-jangan penghargaan kita terhadap orang tua kita itu lebih besar daripada penghargaan kita terhadap Tuhan gitu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan juga gitu. Jadi kalau memang kita sebagai manusia bisa menghargai orang tua kita, ya kenapa kita kok nggak bisa menghargai Tuhan lebih daripada orang tua kita? Ya mungkin kembali lagi pengenalan dan pengertian akan Tuhan itu kita belum dalam gitu. Nah, ini yang kita harus dari hari ke hari, mumpung kita masih hidup, ya kita harus uber terus gitu sampai ke titik yang pengenalan pengertian maksimal gitu. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang membentuk kita gitu. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku, kata Tuhan, mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Nah, itu kan ingetin itu aja. Jadi ya logikanya kita sebagai ciptaan Tuhan, ya apa juga ya terserah Tuhan gitu. Bukan kita yang pengen ngebentuk Tuhan gitu. Jadi kita sebagai penjunannya, maksudnya yang membuat periuknya, yang membuat vas bunganya, keramik ke vas bunganya gitu. Kan kebalik gitu. Tuhan seolah jadi periuknya, jadi vas bunganya. Kan dalam arti kata pencipta ini kan dari awalnya memang Tuhan yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan gitu. Jadi Tuhan menciptakan kita, Tuhan ingetin jangan sampai kesannya kita yang ingin menciptakan Tuhan gitu. Dan kalau kita menciptakan Tuhan, berarti kan apapun juga sesuai dengan rancangan dan kehendakku gitu, kehendak manusia. Ya Tuhan suruh menyesuaikan rancangan dan kehendak kita. Kan terbalik. Nah, Tuhan ingatkan di sini bahwa Dia itu penciptanya gitu. Jadi mestinya kita yang nurut sama Dia. Tuhanlah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangan Tuhanlah yang membentangkan langit, dan Tuhanlah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, ini Tuhan terus diingetin terus, ya. Kita diingatkan terus bahwa yang bisa ngatur itu saya loh, Tuhan bilang gitu. Bukan kita manusia, bukan. Tuhan yang ngatur gitu, yang ngatur kita gitu. Karena Tuhan yang dari awal sebelum kita ada itu, ya Tuhan yang membentangkan semua tuh. Apa langit dan bumi kan Tuhan ciptakan gitu, termasuk manusianya kan, manusianya gitu. Nah itu jadi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan pencipta kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan gitu. Tuhanlah yang menggerakkan untuk maksud penyelamatan, dan Tuhan akan meratakan segala jalannya. Kita yang akan membangun apa jadi keinginan Tuhan gitu, yang akan melepaskan orang-orang Tuhan yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan menggerakkan kita untuk maksud penyelamatan gitu, dan kita akan dan Tuhan akan meratakan segala jalannya. Kita yang akan membangun kota Tuhan gitu. Ini Tuhan umpamakan seperti itu. Jadi Tuhan yang akan meratakan segala jalan-jalan kita untuk menuju ke keselamatan yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk setiap kita manusia gitu. Meskipun setiap kita itu diawali dari kita dulu, pribadi kita dulu gitu, dari kita sendiri gitu, yang harus bisa mendapatkan keselamatan itu. Dan Tuhan janji bahwa Tuhan yang meratakan jalan-jalan untuk menuju keselamatan itu, Tuhan yang meratakan. Dan nanti seolah kita manusianya yang membangun gitu, apa sih
yang Tuhan rancang dan inginkan gitu. Ya semua yang Tuhan rancang dan inginkan ya semua adalah firman. Jadi Tuhan di sini katakan kotaku ya berarti ya keinginan, rancangan dan keinginan kehendak Tuhan gitu. Itu ya kita impresikan sebagai kotaku gitu. Sebagai itu. Jadi sasaran kita seperti itu. Tuhan mau pakai kita untuk bisa membangun apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Seperti kalau di firman dikatakan kotanya gitu, tujuannya. Dan yang akan melepaskan orang-orangku, nah ini kembali lagi nih, berarti apabila kita sudah bisa membangun hidup kita sesuai rancangan dan kehendak Tuhan, dan Tuhan ingetin lagi bahwa kalau memang kita orang-orangnya Tuhan yang ada dalam kalau kita memang orang-orang Tuhan, tugas kita adalah melepaskan orang-orang Tuhan yang lain gitu. Ya ini cerita keselamatan yang Tuhan katakan bahwa diidentikan di pembuangan. Kenapa Tuhan identik pembuangan? Karena pembuangan itu identik dengan ya tidak hidup dengan selamat, tidak hidup dengan berkat Tuhan, seolah jadi seperti dibuang saja gitu. Nah Tuhan itu tidak mau. Tuhan mau tarik manusia itu dari pembuangan itu, dari yang tidak mengenal Tuhan, dari yang tidak menuai berkat Tuhan. Tuhan mau tarik gitu masuk ke dalam Tuhan melalui kita. Jadi bukan Tuhan langsung, melalui kita yang dipakai Tuhan untuk bisa ya pertama membangun kita sendiri dulu gitu, kita dulu, dan setelah itu Tuhan akan pakai kita untuk melepaskan orang-orang yang dalam pembuangan tadi ya, tanpa kita boleh minta ini itu dari orang yang kita selamatkan loh. Tuhan ingetin gitu loh. Jadi tanpa bayaran, tanpa suap. Tuhan ingatkan sekali lagi ke kita bahwa apabila kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk dapatkan sesama kita itu mendapatkan keselamatan, jangan kita bicara bayaran, jangan kita bicara suap, karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan juga tanpa bayaran dan suap gitu. Kita nggak perlu bayar apa-apa, kita nggak perlu suap apa-apa ke Tuhan. Jadi Tuhan juga ingetin nanti waktu kita dipakai sebagai alat Tuhan, jangan sampai kita minta bayaran atau minta disuap oleh orang yang kita selamatkan. Nah ini malah jadi tidak benar itu. Nanti kitanya jadi nggak benar. Itu intinya seperti itu ya. Ini kan judul di ayat 9 gitu di pasal 45 ayat 9 sampai ke 19, nanti saya bacakan bahkan terus gitu, lebih dari 19. Itu judulnya kan Tuhan adalah pencipta. Jadi ya pencipta keselamatan, maksudnya gitu. Nah kita juga sama, kita nggak diharapkan oleh Tuhan jadi alat Tuhan untuk bagaimana menjadikan sesama kita itu selamat gitu. Tapi ingat sekali lagi, jangan ada pemikiran mengharapkan bayaran, atau jangan mengharapkan kita disuap gitu, karena memang waktu kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan tanpa bayaran dan tanpa suap gitu. Ini Tuhan tegesin loh di firman-Nya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berpikir bagaimana mau mencari pekerjaan, mencari ladang usaha dengan jual Tuhan, ya otomatis bertentangan dengan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan tidak menghendaki kita itu dibayar atau disuap apabila kita bicara menjadi alat Tuhan sebagai pemberita kebenaran untuk teman-teman lain mendapatkan keselamatan. Jadi tidak boleh dengan pemikiran bahwa targetnya adalah bayaran dan suap gitu. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Seba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Kalau cerita di firman ini kan kejadian real waktu itu gitu. Jadi kejadian antar bangsa yang terjadi kan historicalnya seperti itu. Tapi kalau saya impresikan untuk saat ini gitu, ya mungkin yang kita sebut ini kan seperti lawan-lawannya kita gitu, lawan-lawannya orang yang ikut Tuhan gitu. Jadi kalau saya umpamakan zaman sekarang, lawan-lawan kita sebenarnya kan ada 3 gitu yang besar gitu.
ada masalah harta gitu yang akan menjadi lawan kita, ya ada yang namanya tahta bisa juga menjadi lawan kita, bahkan nafsu duniawi kita gitu, itu juga akan menjadi lawan kita. Nah ini kalau diumpamakan oleh Tuhan itu ya seperti musuh-musuh, lawan-lawan kita zaman perang saat itu gitu. Sekarang kan bukan zaman perang, sudah tidak ada gitu. Jadi musuh kita malah harta, tahta, dan nafsu duniawi yang tidak terkontrol gitu. Nah itu yang akan bahaya, tidak terarah sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Ini yang jangan sampai kita kalah sama lawan-lawan kita yang berupa harta, tahta, dan nafsu dunia tadi gitu. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Allah jadi juru selamat itu seolah-olah kesannya kayak menyembunyikan diri gitu katanya. Engkau Tuhan yang menyembunyikan diri, yaitu bagi orang yang mungkin belum mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, kesannya Tuhan seolah seperti sembunyi gitu. Padahal Tuhan kan bukan sembunyi gitu ya. Kita nih yang tidak bertemu dengan Tuhan gitu. Itu seperti itu. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Jadi Tuhan ingatkan di sini bahwa setelah kita menemukan Tuhan, kita menemukan Tuhan kan otomatis tidak jauh-jauh harus kita bisa cerita mengenal firman-Nya, dan juga kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah setelah kita mengenal mengerti akan firman-Nya, kita mampu melakukan firman-Nya karena memang ada roh Tuhan di dalam kita. Nah itu kita sebutnya berarti ya kita sudah akan malu hati sendiri apabila sebelum itu kita kok menyembah-nyembah berhala gitu ya, yang isinya berhala itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah berhala tadi bisa juga diidentikan dengan harta gitu, tahta, nafsu duniawi kita. Itu bisa diidentikan juga dengan berhala. Berhala kita seperti itu gitu. Kalau berhala yang lain berhalanya kan sudah berubah. Waktu zamannya kitab suci dibuat dengan sekarang kan udah berubah. Berhala kita ya biasanya begitu gitu. Ya urusannya nggak jauh-jauh dari urusan harta, urusan tahta sama nafsu duniawi kita gitu. Itu yang mesti kita hati-hati gitu. Sedangkan kita diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Nah ini kalau kita sebagai pelaku firman, ya Tuhan ingetin bahwa kita ini tidak pernah akan ternodai gitu karena kesalahan kita, atau kita tidak mungkin akan mendapatkan malu pada akhirnya gitu. Jadi ya satu-satunya pengharapan kita ya ada di Tuhan gitu, bukan ada di berhala yang tadi berupa harta tahta dan nafsu dunia tadi gitu. Itu yang nanti berujung kita malu gitu, karena itu menodai hidup kita sehingga kita berujung malu gitu. Tapi kalau kita ikut Tuhan sebaliknya gitu, akan terbalik gitu. Meskipun waktu awal-awal ikut Tuhan kadang-kadang kita jadi dianggap irasional kali ya, karena memang Tuhan itu kan nggak nampak. Seperti tadi firman waktu awal katakan, mungkin manusia lebih bisa menghargai orang tuanya gitu, bapak ibunya, karena memang ayah sama ibunya itu nampak di depan mata kita, di depan mata manusia gitu. Tapi Tuhan kadang-kadang di prioritas setelah itu karena Tuhan tidak tampak gitu. Nah, tapi bagi kita yang sudah lebih mengerti akan Tuhan itu sebaliknya gitu, terbalik gitu. Kita justru harus lebih menghargai dan lebih takut kepada Tuhan dibanding kepada manusia. Baik itu manusianya berupa orang tua kita, atau keluarga kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita gitu. Jadi kita tidak boleh lebih menghargai menghargai manusia gitu, lebih menghargai manusia dibanding menghargai Tuhan. Orang yang sudah kenal dan mengerti Tuhan itu akan terbalik gitu, pasti akan lebih menghargai Tuhan dibanding manusia lainnya, entah siapapun juga, sampai mungkin termasuk orang tuanya, keluarganya, bahkan mungkin pimpinan perusahaannya mungkin, atau pemiliknya, atau pejabatnya gitu ya. Tidak ada yang lebih berharga dibanding Tuhan. Itu Tuhan diingetin pada ayat-ayat yang sebelumnya, khususnya di ayat 10 tadi kan, itu pasal 45 ayat 10 ya, Tuhan berkata seperti itu, bahwa celakalah orang yang berkata kepada ayahnya,
apakah yang kau peranakan? Kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Itu aja kata Tuhan celaka gitu. Apalagi kalau misalnya orang tidak menghargai Tuhan, lebih-lebih dari celaka gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Tuhan menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Tuhan membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi Tuhan sekali lagi ingatkan bahwa Tuhan menciptakan bumi, membentuk bumi itu ya maksudnya dengan untuk diciptakan isi-isinya gitu. Nah meskipun isi-isinya kalau bagi kita yang sudah lebih mengenal-mengerti akan firman Tuhan, isi-isi di dunia ini itu kan sifatnya fana gitu, jadi sementara. Sebenarnya yang Tuhan harapkan itu kan isi dunia ini khususnya manusia gitu, yang Tuhan beli roh gitu, roh. Kalau di luar manusia kan semua makhluk nggak ada loh, kecuali setan kali ya. Kalau iblis juga ada roh yang memang tadinya kan seperti apa? Jadi kita manusia atau malaikat Tuhan kan yang ada rohnya gitu. Jadi malaikat maupun kita ada rohnya gitu yang akan terus dibawa ke dalam akhirat nanti, bukan dunia fana ini gitu. Tapi kalau makhluk-makhluk di luar kita atau malaikat, kalau malaikat kan terpecah jadi dua, malaikat yang memberontak namanya iblis, malaikat yang tidak memberontak namanya malaikat. Berarti yang punya roh itu tiga gitu, ada manusia, ada malaikat, ada iblis gitu. Nah ini yang punya roh. Di luar tiga ini tidak ada yang akan bisa masuk ke dalam surga gitu, nggak ada. Jadi semua ya akan tertinggal di dunia yang fana ini. Hanya tiga roh ini yang akan terbawa masuk ke dalam alam akhirat nanti gitu, yang kekal. Nah ini yang Tuhan maksud, itu kan bumi ini kan sebagai harus diisi sebagai tempat ayakan gitu, tempat mengasah. Bagaimana caranya supaya nanti orang-orang di bumi ini tersortir gitu, terayak, yang mana yang bisa bersama Tuhan di dalam surga dan yang mana ya bisa masuk ke dalam neraka. Nah kalau kita lihat firman yang tadi gitu, bahwa sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah ini jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan bukan supaya kosong gitu. Ya kalau cerita Tuhan menciptakan tidak kosong adanya di bumi ini gitu, yang sifatnya di dunia, di bumi yang fana ini, ya berarti kalimatnya bukan seperti ini gitu. Ya ini kan Tuhan tahu bahwa ini kan temporary, ini kan cuma fana, ini kan cuma sifatnya sementara. Ya cuman karena memang untuk bisa tinggal di surga itu atau di alam akhirat itu ada surga neraka, supaya bisa masuk bersama Tuhan di dalam surga itu harus melalui proses di sini gitu. Proses di bumi ini, di dunia ini yang akan menentukan mana yang masuk ke dalam surga dan mana yang masuk ke dalam neraka. Nah Tuhan pengen yang namanya di dalam surga itu jangan kosong juga gitu. Ya ini yang kekal nih, di dalam surga itu jangan kosong dan sifatnya kekal. Kalau di bumi kan kosong nggak kosong sifatnya fana kok. Ya kalau misalnya kosong ya sifatnya fana, ataupun misalnya tidak kosong juga sifatnya fana. Ya pasti maksud Tuhan kan berujung ke bahwa Tuhan mau tidak kosong di alam akhirat nanti gitu. Karena alam akhirat adalah sasaran akhir Tuhan menempatkan kita sebagai manusia roh ini di dalam alam akhirat di surga gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu, ya pasti jadi akhirnya nggak masuk ke surga gitu, ya pasti masuknya ke neraka. Nah kalau masuk ke neraka berarti Tuhan yang merasa kok jadi saya pengen surganya penuh kok jadi nggak penuh-penuh karena orangnya pada masuk neraka. Nah ini tugasnya bagaimana, tugasnya kita sebagai tadi yang dikatakan alatnya Tuhan gitu, bagaimana kita untuk dapat melepaskan orang-orang dari jerat-jerat duniawi tadi, ya, melepaskan dari jerat-jerat harta tadi, melepaskan dari jerat-jerat tahta tadi, dan melepaskan dari jerat keduniawian tadi gitu. Nah kalau sampai orang ini tidak lepas dari harta tahta dan hal-hal yang nafsu duniawi tadi, ini orang tidak bisa masuk ke dalam surga gitu. Ini orang pasti masuk ke dalam neraka.
Nah ini tugasnya Tuhan gitu. Jadi apabila kita sudah dipilih Tuhan lebih awal untuk menjadi alat keselamatan gitu, karena memang kita sudah diselamatkan. Nah tugas berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjadi alat keselamatannya Tuhan gitu, untuk yaitu menarik orang-orang yang di pembuangan. Kenapa di pembuangan? Karena orang-orang ini, manusia-manusia ini masih disandra oleh berhala-berhala tadi, berhala yang berupa harta tahta dan nafsu duniawi tadi. Nah ini yang mesti dilepaskan gitu, dilepaskan supaya bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi intinya gitu, Tuhan tidak mau bahwa nanti di surga itu kosong. Kalau cerita di bumi ini ya prosesnya kan, kalau tidak ada bumi tidak bisa gitu manusia masuk surga. Ya di proses di bumi ini manusia itu baru bisa masuk surga gitu, apabila memang melakukan apa yang Tuhan perintah, peraturkan gitu, pasti masuk surga. Tapi kan ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa melakukan perintah peraturan Tuhan, akhirnya masuk neraka. Nah Tuhan pengen kan ya majority yang sebanyak mungkin gitu masuk ke surga, supaya surga jangan kosong gitu, maksudnya gitu. Jadi awalnya karena kita ada di bumi, Tuhan baru katakan bahwa dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia bentuknya untuk didiami. Nah ini kan cerita di buminya nih, tapi kan fana. Jadi nanti berujungnya ya ia menciptakan surga kan gitu. Nah nanti dari bumi ini yang lolos sortir akan dibawa masuk ke dalam surga. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah Tuhan menyuruh keturunan manusia ini untuk mencari Tuhan dengan sia-sia. Aku Tuhan, nah Tuhan bilang begitu, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus gitu. Nah ini kalau di dalam Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan kita sampai berasumsi bahwa kita itu seolah-olah mencari Tuhan tidak ketemu. Tuhan itu tunggu kita kok, bukan kita tunggu Tuhan. Tuhan tunggu kita gitu. Dan tidak pernah sembunyi, Tuhan bilang tidak pernah Tuhan berkata dengan sembunyi gitu. Dengan jelas ya, cuman kembali lagi kalau kita tidak mengalami proses bagaimana cara mengenali Tuhan, nggak ketemu. Saya berulang kali sering sharing dengan teman-teman gitu. Contoh yang paling gampang, kalau kita sekolah di kuliah di luar negeri gitu, atau sekolah di luar negeri, studi di luar negeri, itu dengan kalangan internasional gitu. Nah, waktu kita berkomunikasi dengan sesama orang-orang Indonesia, ya kita guyon segala macam kan enak sekali gitu, karena memang kita mengetahui bahasa Indonesia gitu. Oke, kita meningkat lagi bahasa internasional, misalnya yang dipakai misalnya bahasa Inggris, semua belajar Inggris gitu. Jadi dari negara manapun juga semua belajar bahasa Inggris. Akhirnya kita juga bisa berkomunikasi, meskipun tidak seenak kita berbahasa native language-nya gitu. Jadi bahasa induk bahasa kitanya, ibu bahasa kitanya gitu. Kalau kita ketemu orang Indonesia kan segala macam bisa diutarakan. Kalau kita satu daerah dari Indonesia, misalnya orang Sunda ketemu orang Sunda, orang Batak ketemu orang Batak, orang Jawa ketemu orang Jawa, ini lebih ramai lagi nih ketemunya gitu tuh. Ya, orang Jawa Timur ketemu orang Jawa Timur gitu. Berbeda dengan orang Jawa Timur ketemu orang Jawa Tengah gitu. Meskipun sama-sama Jawanya, berbeda lagi gitu kalau ketemu dengan orang Jawa Barat. Padahal sama-sama sepulau Jawa, tapi berbeda semua. Betawi, Jakarta ada di Pulau Jawa juga, berbeda juga gitu. Jadi 4 provinsi aja sudah berbeda-beda bahasa. Jadi kalau kita ketemu sama teman-teman yang satu daerah gitu, misalnya bareng-bareng dari Sunda, ya otomatis di sana di luar negeri sudah jadi kayak saudara gitu, karena memang bahasanya sama. Nah setelah itu baru tingkatkan ke bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia berarti lebih baik lah daripada kita berbahasa internasional gitu. Nah berbahasa internasional misalnya ditentukan harus bahasa Inggris, berarti semua negara orang-orang yang studi di sana itu harus dengan satu bahasa Inggris misalnya. Jadi semua dengan bahasa Inggris. Nah waktu kita berbicara bahasa Inggris berarti masih ketemu nih. Nah tapi kalau di lingkungan studi kita ada orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya misalnya orang Prancis tidak bisa bahasa Inggris, ketemu kita gitu. Nah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang Prancis gitu? Orang Prancis tidak mengerti bahasa Inggris, ngertinya bahasa Prancis, ya orang Indonesia
meskipun sudah mengerti Inggris, tetap nggak bisa berkomunikasi. Nah ini dengan Tuhan itu sama gitu. Bagaimana kita mau Tuhan tidak bersembunyi kalau kita sendiri tidak mengenal bahasa Tuhan gitu. Nah bahasa Tuhan itu kan cuma bahasa firman gitu. Ya apabila kita sudah mempelajari semua firman gitu, bolak-balik kita mengenal firman Tuhan, kita minta pengertian Tuhan untuk mengertikan arti-arti firman tersebut. Lama-lama pasti terjalin komunikasi dengan Tuhan dengan enaknya. Semakin kita dalam gitu menguasai firman, ya otomatis akan semakin dalam gitu kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah Tuhan berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Yang menyebabkan Tuhan terkesan tersembunyi dan terkesan di tempat gelap karena ketidakmampuan kita dalam berbahasa, berdialog, berkomunikasi, berrelationship dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal bahasa Tuhan gitu. Nah bahasa Tuhan itu ada satu-satunya ada di firman. Jadi kalau kita sudah mulai mengenal firman, mengerti firman, otomatis gitu Tuhan itu tidak terkesan tersembunyi. Ya otomatis Tuhan itu tidak seperti ada di tempat gelap. Ya Tuhan itu ya pasti nyata di depan kita, di dengan kita, dan Tuhan itu terang gitu. Memang ada Tuhan gitu. Jadi kuncinya ada di firman Tuhan. Kita harus kuasai firman Tuhan sebagai bahasa komunikasi kita dengan Tuhan gitu, untuk berdialog dengan Tuhan. Nah nanti pengertian itu paling ya waktu kita sudah mengerti firman Tuhan, dan apabila kita pengen lebih melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, ya satu-satunya ya kita mesti masuk ke dalam hubungan intim dengan Tuhan, supaya roh Tuhan di dalam kita yang sudah ada dalam kita itu lebih hidup gitu. Nah waktu roh Tuhan di dalam roh kita makin hidup, ya kita makin mudah, makin mampu melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi intinya seperti itu. Jangan katakan Tuhan itu yang bersembunyi atau di tempat gelap. Tidak pernah Tuhan bilang bahwa Tuhan maksudnya menyuruh kita gitu untuk mencari Tuhan dengan sia-sia. Jadi Tuhan katakan di sini bahwa kalaupun Tuhan suruh kita mencari Tuhan, itu kan bukan untuk mendapatkan hal yang sia-sia gitu. Karena di dalam Tuhan itu Tuhan di firman yang lain katakan bahwa ya Tuhan pengen kita diselamatkan awalnya gitu, cari kebenaran Tuhan dan Tuhannya dulu. Nah untuk mendapatkan keselamatan akhirat, setelah keselamatan akhirat Tuhan juga akan tambahkan kesuksesan duniawi seperti layaknya orang-orang awam, orang-orang dunia pada umumnya. Tuhan tahu itu. Bahkan Tuhan ingin sekali gitu memberikan berkat yang terbesar bagi orang-orang yang sudah diselamatkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak khawatir orang ini lepas dari perbuatan yang tadi, memberhalakan harta tahta dan nafsu dunia tadi. Kenapa? Karena orangnya sudah mengenal akan kebenaran. Nah, seperti orang-orang yang sudah seperti ini, Tuhan akan gujurkan gitu, banjiri, bahkan mungkin kalaupun dikasih tsunami berkat gitu, supaya orang ini menjadi alat Tuhan yaitu melepaskan yang tadi Tuhan katakan, manusia-manusia yang masuk ke dalam pembuangan tadi. Kenapa pembuangan? Ya karena terjebak gitu di dalam sampah harta tahta dan nafsu duniawi tadi. Nah ini yang tugas kita, bagaimana melepaskan mereka dari situ untuk dapat masuk ke dalam keselamatan bersama Tuhan dan berujung yang mengisi surga yang Tuhan ciptakan itu gitu loh. Nah ini jadi asal mengerti saja bahwa bumi itu adalah harus jangan kosong, karena untuk mengayak gitu, menyortir orang-orang untuk menghuni surga gitu. Tuhan pengen sekali tuh, Tuhan tempat di surga besar sekali gitu. Jadi Tuhan pengen kalau bisa semua ada masuk ke surga gitu, semua manusia masuk surga. Nah tinggal pilihannya di kita mau masuk surga atau tidak gitu. Jadi tadi Tuhan tekanin juga bahwa mencari Tuhan itu tidak dengan sia-sia, tidak akan sia-sia, tidak dengan sia-sia dan tidak akan sia-sia gitu. Aku Tuhan, nah Tuhan kata begitu, selalu berkata benar. Tidak ada Tuhan pernah katakan yang tidak benar. Tuhan pasti benar itu. Selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi Tuhan itu tidak suka bengkok-bengkok.
Jadi Tuhan itu dari awal sampai sekarang, dari awal sampai akhir, dari sampai kita meninggal pun juga gitu, nggak ada firman Tuhan itu yang berubah, itu nggak ada gitu. Satu kata, satu iota gitu, satu titik, satu koma, satu kata gitu, satu huruf gitu, tidak ada yang Tuhan berubah. Semua tetap kekal, tidak ada berubah. Jadi ya karena Tuhan menghendaki lurus gitu, tidak berubah-ubah. Dan Tuhan kan sempurna, makanya tidak perlu ada perubahan apa-apa. Pagi ini saya coba sharingkan dari penjabaran secara firmannya seperti ini gitu. Nah kalau kita berlanjut ke jadi kaitan firman ini dengan apa yang saya alami dalam hidup gitu. Nah ini ceritanya agak nyambung dengan kesaksian hidup saya. Ini kalau di dalam sharing pagi ini dari awal saya udah kasih judul gitu, permasalahan yang kita hadapi Tuhan dapat manfaatkan untuk meningkatkan iman kita, karena akan memproses iman kita. Nah waktu iman kita berproses, otomatis nanti juga akan berdampak terhadap proses berkat gitu, berkat yang kita terima. Jadi semakin banyak proses iman yang terjadi, semakin banyak firman yang bisa kita lakukan, otomatis semakin banyak tuaian janji Tuhan yang bisa kita dapat. Nah janji Tuhan itu kan yang positif kan namanya berkat gitu loh. Jadi otomatis dari awalnya permasalahan ya berlanjut ke proses iman gitu. Dari proses iman berarti akan berlanjut lagi ke firman itu, karena akan kaitan dengan pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan ujungnya akan berlanjut ke tuaian gitu, tuaian janji-janji Tuhan. Nah berakhir ke dalam berkat gitu. Jadi urutannya seperti itu. Kalau kita gampangnya dari permasalahan malah bisa menjadi berkat buat kita apabila memang kita mampu gitu melewati rintangan-rintangan permasalahan tadi, dan pasti mampu gitu apabila kita berjalan bersama Tuhan, ya kita ngikutin perintah-perintah dalam firman-Nya, kita berjalan bersama Tuhan dengan mengadakan roh Tuhan di dalam roh kita, ya pasti kita mampu gitu. Nah ini kalau sharing secara pribadi saya gitu, ujian dan cobaan hidup seolah tiada henti sampai kita mengeluh kepada Tuhan. Apakah Tuhan perhatikan kita gitu? Kita tidak berdaya terhadap jadi Tuhan gitu. Kita tidak berdaya terhadap Tuhan karena dalam rasio kita bisa tinggalkan Tuhan, tapi dalam hati atau roh kita tidak berdaya gitu loh. Jadi maksud saya kadang-kadang kita mengalami permasalahan kan tidak berhenti-henti gitu. Kita ngarepin masalahnya berhenti, tapi kan Tuhan yang tahu gitu kapan sih proses permasalahan ini cukup bagi kita gitu. Misalnya ada proses A, B, C, D. Nah ini kan proses A, apabila Tuhan nilai belum cukup, ya terus akan timbul terus permasalahannya A lagi terus aja gitu. Nah yang tahu persis kapan cukupnya, kapan waktunya, kapan berhentinya, ya cuma Tuhan. Kita tidak ngerti. Nah tinggal kita mau percaya enggak gitu. Nah kadang-kadang kita sampai ngeluh gitu, ini Tuhan kenapa sih A lagi kok A lagi. Kalau masalahnya ujian percobaan itu pindah ke B gitu, kita mungkin lebih rela gitu, lebih legowo, ya sudah A-nya sudah bisa diatasin, pindah ke B. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak seperti itu. Apabila ujian cobaan yang berbentuk A itu belum selesai, Tuhan akan beri lagi A lagi, tidak bosan-bosannya gitu. Tuhan memberikan A sampai kita benar-benar dari hati yang terdalam bisa memutuskan bahwa itu sudah tidak menjadikan ujian cobaan buat hidup kita lagi, karena memang kita sudah bisa lewati gitu. Kadang kita tidak berdaya terhadap Tuhan karena maksudnya gini, jadi kadang-kadang kita sampai dibuat tidak bisa apa-apa terhadap Tuhan gitu. Padahal di dalam rasio kita mau ninggalkan Tuhan karena udah bosen gitu dengan permasalahannya nggak pernah habis-habis. Tapi anehnya Tuhan itu beri satu titik jadi di hati kita gitu.
satu cuil gitu, iman di hati kita yang kitanya nggak bisa ninggalin Tuhan gitu. Terus aja gitu, terus aja kita tetap masih bertuhan-tuhan ria gitu. Nah itu kalau memang kita niatnya baik gitu untuk mendapatkan kebenaran, Tuhan biasanya memberikan privilege semacam itu karena memang Tuhan melihat niat baik kita, hati kita memang baik gitu, sehingga Tuhan tinggalkan secuil iman di dalam hati kita untuk kita bertahan gitu dalam menghadapi kesal-kesalnya kita tadi, keluhan-keluhan kita tadi gitu. Ini percaya nggak percaya, makanya balik kembali lagi adanya di kemauan kita, di niat hati kita gitu. Apabila anggaplah kita tidak mampu gitu kan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, tapi dengan kita ada kemauan, hati kita punya kemauan, kita punya niat baik karena memang kita pengen belajar kebenaran dari Tuhan gitu, itu Tuhan biasanya pasti kuatkan gitu. Ya kuatkan caranya begitu, rasio kita memberontak untuk mau meninggalkan Tuhan, tapi dalam roh kita, dalam hati kita tidak bisa gitu. Kita terikat dengan Tuhan, kita tidak mau gitu meninggalkan Tuhan. Nah ini coba teman-teman renungi gitu, bener nggak yang saya saksikan seperti ini? Saya alami seperti itu, dan ada beberapa teman sama gitu yang mengeluhnya nggak habis-habis gitu, tapi tetap aja bertuhan-tuhan ria gitu. Cuman sayang kan kalau kita mengeluh tapi tidak ketemu jalan bagaimana caranya jadi merubah kita gitu ya, untuk dapat mengerti ujian cobaan ini harus dihadapinya caranya seperti ini, dan harus bersama Tuhan gitu, dengan roh Tuhan. Nah ini kalau kita nggak masuk ke dalam situ, nanti kita berputar-putar yang nggak mendapatkan Tuhan gitu. Proses hidup berjalan dalam Tuhan, hidup dengan melakukan firman, sama dengan proses iman. Dan saya katakan bahwa proses hidup itu kan banyak mengalami masalah-masalah dalam hidup kita ini. Kita jangan berkecil hati gitu, karena proses hidup yang menghadapi ujian cobaan tadi, karena banyaknya permasalahan ini berjalan selaras gitu dengan kenaikan proses iman kita gitu. Jadi ini akan sama gitu, permasalahan ada, imannya naik, ada lagi masalah yang baru, imannya naik lagi, masalah baru itu bisa diatasin, imannya naik lagi, ada masalah baru lagi bisa diatasin, imannya naik lagi. Ini yang tadi saya katakan, jadi proses permasalahan dengan iman itu selaras itu, sama aja, seperti rel kereta api gitu. Jadi arahnya sama, kanan kiri sama, terus nggak pernah bisa pisah gitu. Jadi kita jangan terlalu khawatir bahwa kita kok mengalami proses hidup nggak habis-habis, nggak apa-apa. Itu satu tanda bahwa memang Tuhan pengen katrol kita dalam level iman yang tinggi gitu. Jadi kita nggak usah takut gitu. Melalui permasalahan yang Tuhan sesuaikan dengan kelemahan kita masing-masing, Tuhan gunakan untuk tingkatkan pengenalan dan pengertian serta iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi maksudnya gini, Tuhan kan ngerti gitu, setiap kita ini kan punya poin-poin weakness pointnya gitu, punya kelemahan gitu. Saya kelemahannya apa, nanti si A, si B, si C, si D, Tuhan tahu. Nah kalau kita globalkan gampangnya gini deh, ya misalnya saya punya kelemahan di harta gitu, tapi ada teman saya yang kelemahannya di tahta, soal tahta gitu. Tapi juga ada teman saya yang harta tahta tidak lemah, tapi di nafsu duniawi gitu. Itu ada gitu. Ada macam-macam, tapi kelompoknya saya anggap 3 besar lah ya. Kalau sampai orang yang lemah di harta, Tuhan akan kasih ujian cobaan. Itu permasalahannya terus aja gitu yang berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan uang, ya nggak ada uang lah, nggak ada uang lagi, nggak ada uang lagi, terus akan seperti itu gitu. Nanti kalau yang berbicara dari kelemahannya di masalah tahta gitu, Tuhan juga bisa kasih problem seperti itu. Ya kerja di PHK lagi, mau naik tingkat diserobot orang lagi, mau apa gagal lagi gitu. Terus begitu gitu. Ya kaitannya dengan tahta gitu. Nah begitupun misalnya orang yang kelemahannya di soal nafsu duniawi gitu. Ya misalnya pengennya berbuat yang negatif saja gitu, misalnya mau apa, misalnya contohnya
mau menghindar dari pusing, jadi akhirnya minum minuman keras, pengen pusing akhirnya merokok, atau mungkin jadi selingkuh atau apa gitu. Ya itu yang kaitannya kelemahan dengan nafsu duniawi, ya Tuhan juga akan terus gitu, akan terus kasih seperti itu. Jadi jangan sampai yang belum mengenal Tuhan mungkin akan mengeluh, apa gini terus ya. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan akan koreksi diri bahwa iya ya berarti saya tuh masih kaitannya dengan harta lagi gitu, dikit-dikit harta lagi, dikit-dikit harta lagi, masih masih mau menikmati gitu duniawi kita gitu, harta duniawi kita. Ya Tuhan tahu itu, ya Tuhan akan gosok terus gitu. Tapi sebaliknya orang yang pengennya misalnya pengen menikmati duniawi gitu, ya mungkin ya Tuhan akan terus kasih seperti itu gitu. Kalau orang yang masih sombong banget urusan pamer kekuasaan, ya mungkin urusannya dikasih ujian cobaannya kaitannya tidak jauh dengan permasalahan urusan tahta tadi gitu. Nah ini Tuhan tahu gitu, Tuhan tahu masing-masing kita ini punya kelemahan apa, permasalahan apa akan didatangkan untuk memproses kita. Proses iman Tuhan izinkan, proses iman Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan rancangkan agar kita dapat menuai secara maksimal janji-janji dan berkat-berkatnya bagi kita yang mau melalui proses iman ini. Yang tadi saya katakan dari awal bahwa kita nggak boleh bersedih gitu, karena dari setiap permasalahan, dari permasalahan itu timbul proses hidup gitu kan, proses kehidupan, karena banyaknya masalah nanti ada ujung penderitaan, ada ini, ada itu gitu. Nah cuman setelah proses hidup ini berlalu kan masuk ke proses iman gitu. Nah kalau bicara proses iman ini kita masuk ke dalam proses iman, nanti berujungnya yang tadi gitu. Jadi sebenarnya proses iman ini berkaitan juga dengan tuaian gitu, tuaian janji Tuhan. Nah tuaian janji Tuhan pasti salah satunya kan urusan berkat gitu. Bagaimana kita mendapatkan berkat tersebut gitu. Nah, yang tadi saya katakan, kalau sampai kita sudah diproses Tuhan, proses hidup sudah, proses iman sudah, proses kaitan dengan iman biasanya berkaitan dengan firman juga sudah gitu. Berarti otomatis kita makin mengenal, makin mengerti apa yang perintah dan Tuhan peraturkan gitu. Jadi kita udah tahu nih bahwa Tuhan pengen seperti ini. Nah, kemungkinan kita untuk lengah, kita terprosok itu udah jadi makin tidak ada karena kita sudah tahu gitu ujungnya begitu. Nah setelah itu baru Tuhan bujurin masalah berkat-berkat tadi supaya kita bisa menjadi alat Tuhan melepaskan orang-orang yang ada di dalam pembuangan tadi itu, pembuangan yang memberhalakan harta, tahta dan nafsu duniawi tadi. Itu intinya seperti itu. Jadi Tuhan berkati kita maksimal itu adalah supaya kita menjadi berkat buat orang-orang lain. Jangan Tuhan berkati kita, berkatnya kita simpan, masukin deposito, masukin ke tabungan, masukin ke beli tanah banyak sekali, kasihkan bagi-bagi warisan ini itu. Nggak ada gunanya. Jadi yang namanya Tuhan memberkati itu sebenarnya secara benar itu ya akan menjadi berkat buat orang-orang banyak gitu. Karena kita Tuhan ingetin waktu kita mati pun tidak bawa apa-apa kok. Ya, kalaupun kita kasihkan ke misalnya ke anak-anak dan turunan kita, ke cucu kita, cicit kita, emangnya anak-anak, cucu dan cicit kita mampu gitu mengelola warisan kita, harta kita gitu, tahta kita? Nggak mungkin. Banyak contohnya orang dunia yang sekarang terjadi kan begitu. Banyak pejabat-pejabat gitu yang waktu orang tuanya menjabat itu hartanya tidak kira-kira banyaknya, tahtanya begitu tingginya gitu. Tapi begitu masuk ke generasi anak-anaknya aja sudah mulai kacau. Nah apalagi nyampe ke cucunya gitu. Ke anaknya aja udah kacau gitu, ya ke cucunya. Nanti ujung-ujungnya ke cicitnya malah minta-minta kali. Jadi orang minta-minta karena tidak benar. Kalau firman Tuhan kan menjamin bahwa orang yang melakukan firman Tuhan tidak ada turunannya meminta-minta, itu tidak ada. Itu firman Tuhan yang mengatakan begitu loh. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, ya bisa begitu. Ya, taruh kata orang tuanya seorang presiden udah paling maksimal nih, kedudukan tahtanya paling maksimal. Otomatis kan hartanya nggak kira-kira gitu. Nah, waktu hartanya banyak sekali, tahtanya sudah di satu negara sebagai presiden, udah gak ada lawannya. Hartanya terbanyak, tahtanya tertinggi gitu. Tapi bagaimana gitu nasib anak-anaknya,
cucunya, cicitnya gitu. Nggak ada jaminan dari firman bahwa kalau hartanya banyak sekali, jabatannya, tahtanya tinggi sekali, itu dijamin anak cucunya, cicitnya tidak minta-minta. Tidak ada jaminan itu gitu. Tuhan hanya menjamin orang yang benar itu dijamin loh, anaknya, cucunya, cicitnya itu dan seterusnya tidak pernah akan minta-minta selama kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan gitu. Nah ini digarisbawahi ya, jadi jangan sampai kita pengen dapat berkat banyak itu untuk berkat kita atau keluarga kita gitu, bukan itu gitu. Jadi berkat itu adalah berkat buat orang banyak untuk keselamatan tadi, yang bagaimana melepaskan teman-teman kita yang ada di pembuangan tadi. Pembuangan dalam arti kata orang yang dikuasai oleh ya itu berhala-berhala yang berupa harta, tahta dan nafsu-nafsu dunia tadi. Itu tugas kita bagi kita yang sudah diselamatkan. Walau dalam proses iman kita alami kegalauan karena Tuhan serasa tidak nyata, sampai-sampai kita takut yang kita alami dan jalani apakah benar sesuai kehendak Tuhan. Nah ini nggak aneh ya, yang namanya proses iman itu kita akan mengalami seperti itu gitu. Jadi kita kadang-kadang kita punya tekad secara rasio sudah nurut gitu, secara daging sudah nurut, kita pengen, tapi dalam iman kita berbalik lagi, iman kita yang bisa goyah gitu. Padahal rasio kita sudah bisa terima ya, kita secara segala macam gitu, perbuatan duniawi itu kita mau tinggalkan semua, kita mau, tapi tetap di dalam hati kecil kita, di dalam iman itu kadang-kadang ada keraguan gitu, keraguan, kegalauan gitu. Apakah ini kita benar ya seperti ini gitu? Apakah kita tidak menyimpang dari yang Tuhan suruh? Ya kenapa kita kok masih ngalami seperti begini gitu ya? Karena kembali lagi Tuhan tidak nyata gitu. Tuhan tidak nyata, Tuhan itu bukan manusia, jadi tidak nyata. Nah ini yang bisa menyatakan Tuhan ada gak ada, itu kembali lagi iman percaya kita yang memang tidak bisa main-main. Tapi kalau iman kita masih ada goyahnya, ya akan selalu timbul seperti itu gitu ya. Percaya nggak percaya, selalu akan seperti itu. Nah ini yang kita mesti, proses iman ini kan kita butuh untuk ini gitu, sampai kita benar-benar udah totally kita percaya, meskipun Tuhan katakan sulit sekali gitu selama daging kita masih hidup ya. Untuk proses iman itu sampai mati juga nggak bisa sampai titik sempurna ya. Kita cuma bisa berjuang maksimal saja gitu, dari tahun ke tahun bagaimana sih kita bisa proses iman kita bisa makin naik level. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi bahwa kalau selama kita masih menduakan Tuhan, proses iman kita biasanya berhenti gitu. Tapi kalau kita tidak menduakan Tuhan, kita percaya total bahwa Tuhan itu cuma satu-satunya hidup kita adalah Tuhan, ya pasti kita berani gitu menaikkan level iman kita. Bagaimana sih caranya menaikkan level iman kita? Kembali lagi, berapa banyak kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Apabila kita berani satu kitab kita lakukan semua, ya pasti imannya yang tertinggi gitu, meskipun tidak sempurna gitu. Tapi kalau kita istilahnya iman kita nggak kuat, ya biasanya berhenti ya untuk mendalami soal-soal firman gitu. Kita tantang diri kita untuk melakukan firman-firman itu, kita takut sendiri. Kadang-kadang kita pura-pura bego kali, pura-pura bodoh, seolah-olah sudah cukup. Padahal ada firman lain lagi tuh ya, ada firman-firman lain yang kita mesti lakukan lagi. Jadi kalau satu kitab itu kita berani lakukan semua, ya pasti iman kita naik sekali. Nah yang lucunya, firman ini kan tidak berarti baku. Jadi firman itu yang ayat yang satu misalnya, ayat yang misalnya anggaplah Yesaya 45 ayat yang misalnya ke 10 gitu. Nah, pengertian Yesaya 45 ayat 10 ini tahun ini dengan tahun depan, dengan kita baca berapa putaran, berapa kali gitu, itu artinya beda terus kok. Ya berarti kan proses imannya tidak akan pernah berhenti gitu. Nah ini tinggal kita mau nggak gitu, kita bener nggak all out buat Tuhan.
Tuhan nggak bisa dinomorduakan. Tuhan nggak bisa kita bohongi bahwa gini-gini, nggak bisa gitu. Kita bisa all out nggak untuk Tuhan. Nah kalau kita all out sama Tuhan gitu, dengan Tuhan nggak ada batas. Iman kita terus akan berkembang terus gitu. Kita nggak pernah takut. Bahkan setelah kita melewati satu permasalahan, doa kita bisa mental lagi permasalahan baru gitu. Untuk apa? Untuk proses iman tadi gitu loh. Karena kita sudah tidak butuh apa-apa lagi gitu. Kalau memang kita sudah lebih mengenal, mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, kita sudah tidak perlu apa-apa lagi selain kita mau dekat, sedekat mungkin dengan Tuhan gitu. Jadi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita terus mencari terus bagaimana kita makin dekat dan makin dekat dengan Tuhan. Dan sayangnya untuk makin dekat dengan Tuhan itu, kita tidak bisa menolak permasalahan yang timbul karena kita melakukan firman gitu. Nah itu kuncinya di situ. Banyak orang yang udah keburu kecapean gitu, waktu melakukan firman kecapean, ya orang tersebut akhirnya tidak berani gitu, tidak berani untuk minta pengertian firman yang sama dengan pengertian yang baru dari Tuhan itu. Biasanya ya pura-pura bodoh tadi gitu, karena udah capek sekali gitu. Nah, cuman bagi kita yang memang masih diberi kekuatan oleh Tuhan, gak ada salahnya sih kita terus berjuang terus gitu untuk bisa tiada henti-hentinya gitu, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau memang kita ada firman yang mengatakan kan, apabila kita melakukan firman Tuhan, ya semua Tuhan beri gitu. Jadi pengen kehormatan, pengen kekayaan, pengen tahta, pengen segala macam, termasuk sampai umur panjang gitu. Nah untuk mencapai umur panjang itu berarti kita makin punya peluang untuk bisa lebih bicara melakukan firman lebih panjang lagi gitu. Lebih banyak lagi kita punya kesempatan untuk melakukan firman. Nah untuk melakukan firman itu kan butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi kalau memang kita benar-benar punya keinginan untuk bisa melakukan firman sebagai nanti ujungnya proses iman kita gitu, ya seharusnya Tuhan yang akan memberikan umur panjang ke kita gitu, karena butuh waktu. Setiap proses iman ini butuh waktu. Semakin kita bandel gitu, semakin kita takut untuk melakukan firman, ya biasanya makin lama gitu, butuh waktu untuk proses imannya makin lama, makin rugi. Kita nggak bisa lebih maksimal untuk melakukan firman Tuhan sehingga tidak mengalami proses iman gitu. Semakin kita percaya Tuhan, proses iman itu semakin ringkas. Itu pun juga yang tadi saya katakan tidak pernah akan berhenti gitu, karena dari firman ke firman pengertiannya berubah terus. Nah dari setiap pengertian yang berubah ini timbul proses dari jadi iman ke iman, jadi firman ke firman, lawannya itu iman ke iman, tidak pernah berhenti gitu. Yang namanya arti firman itu tidak pernah berhenti. Otomatis berarti arti iman pun, tingkat iman pun tidak pernah berhenti gitu. Cuman yang jelas sampai kita meninggal dunia, ya iman kita itu tidak pernah akan habis di titik ujungnya gitu. Jadi ya ini tugas kita yang memang benar-benar mau all out dengan Tuhan, ya kita harus terus mengalami proses-proses ini, di mana proses-proses ini jadi bukannya kita takut dengan masalah, malah kita sudah satu saat akan menantang masalah gitu. Jadi Tuhan tolong jadikan firman ini di hidup saya sehingga saya bisa mampu melakukan firman tersebut. Nah dengan maksud waktu kita sudah mampu melakukan firman tersebut, ya otomatis ya proses iman kita akan naik gitu. Nah waktu proses iman kita akan naik, akan berujung yang tadi dikatakan berkat kan, berkat itu ya pasti akan terjadi. Nah tinggal berkat itu kan ada dua tuh, ada yang berkat yang untuk kepentingan rohani, ada berkat yang sifatnya duniawi. Nah kalau buat Tuhan, berkat rohani dan duniawi itu kan dipakai untuk kepentingan jadi alat Tuhan gitu. Jadi semakin besar iman kita, otomatis identik dengan semakin besar dengan
firman kita gitu. Jadi dengan firman dan iman kita otomatis akan lebih besar tentang berkat kita. Nah ini pasti akan jadi efektif sekali gitu kita hidup apabila kita bisa seperti itu gitu. Jadi saya katakan tadi, jadi walaupun kita belajar beriman, kegalauan itu tidak hilang gitu, tetap ada, sekali waktu ada. Kenapa? Karena proses firmannya juga berubah gitu, sama. Kita melakukan hal-hal yang lebih berani lagi gitu. Selama kita konsisten berjalan dalam Tuhan tanpa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, maka rintangan demi rintangan yang berupa permasalahan-permasalahan akan terlewati tanpa kita sadari gitu. Jadi apabila kita memang konsisten ya, kita punya niat beneran bahwa kita ini mau hidup bersama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup dengan perintah dan peraturan Tuhan, hidup dengan kuasa Tuhan melalui Roh Tuhan yang ada dalam roh kita, ya berjalannya ini kalau kita konsisten terus gitu, nanti tanpa sadar kita sudah melewati rintangan tersebut gitu ya. Rintangan yang tadi permasalahan itu sudah bisa kita lewati tanpa kita sadar, dan ya kita bisa lebih gitu, lebih berhasil mencapai apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah gitu apa yang saya impresikan hari ini, dan coba minimal kita sharingkan gitu bareng-bareng. Ya biasa kalau memang sharing ini tidak bisa tertangkap oleh kita, ya mungkin alangkah baiknya sharing ini kita coba ajak teman-teman rohani atau mentor rohani kita untuk men-sharingkan ini gitu. Apakah benar gitu bahwa permasalahan Tuhan itu dapat dimanfaatkan untuk tingkatkan ya iman, di mana dari tingkat iman ini akan berujung kepada tingkat berkat kita gitu, banyaknya berkat kita. Mungkin pagi ini cukup begini, teman-teman, udah ngomongnya udah panjang sekali gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita ketemu, see you, bye bye, ketemu di vlog yang akan datang ya. Oke, see you, bye bye.